الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عيسى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة قال Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabbul Izzat, yang maha tinggi, yang maha mulia, yang hari-hari kita sembah, hari-hari kita ingat, hari-hari kita sebut asmanya. Dan dengan mengingat, dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi tenang. Di dalam firman Allah, Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah pasti hati akan menjadi tenang. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala sembahan kita, tempat kita berharap, tempat kita meminta, tempat kita bergantung. Dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan hidup kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mana niat kita harus kita sandarkan kepada Allah, agar apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan menjadi nilai ibadah, menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah, mari sama-sama tingkatkan iman, tingkatkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, dan mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 24 jam dalam kehidupan kita sehari-hari.
Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya sebutkan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa hidupkan sunnahku, kata Nabi, berarti ia cinta padaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta padaku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita ini betul-betul kehidupan yang singkat. Maka di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, di dalam satu tubuh kita terdapat satu gumpal daging yang apabila baik daging tersebut, maka akan baik seluruh jasad kita. Apabila buruk daging tersebut, maka akan buruk pula diri kita. Segumpal daging itu adalah hati. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati diibaratkan ulama seperti satu lapangan luas, satu tempat luas. Apabila tanah lapang, tidak ada garapan apa-apa, maka tidak lama akan tumbuh rumput liar. Kalau tidak juga digarap, maka tumbuh semak belukar. Apabila didiamkan bertahun-tahun, maka akan tumbuh pohon-pohon besar dan dia akan menjadi hutan belantara. Hadirin, apabila yang ada di lapangan itu tadi rumput yang lebat, maka akan datang hewan-hewan ternak, sapi, kambing, orang, hewan-hewan yang memakan daripada rumput. Tidak digarap juga lapangan tersebut, maka akan tumbuh semak belukar. Yang ada datang adalah hewan-hewan berbisa, datang ular, kalajengking, dan lain sebagainya yang sejenis. Kalau tidak digarap juga, maka akan tumbuh pohon-pohon besar menjadi hutan belantara. Dan yang ada di hutan belantara segala macam jenis hewan. Ada harimau, singa, dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama kasih tamsil, perumpamaan hati ini sebagaimana yang tadi disebutkan. Apabila tidak ada garapan dalam hati kita, tidak ada zikrullah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang, mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu sempit, maka hati ini akan datang seperti rumput liar. Yang akan datang ini adalah sifat hewan-hewan ternak. Apa sifat hewan-hewan ternak? Makan, minum, kawin, tidur. Maka banyak sekarang manusia karena hatinya tidak digarap, maka sifat hewan ternak itu tadi mulai merambat daripada diri umat ini. Apabila tidak ada lagi garapan, semakin lama, maka datang sifat-sifat hewan berbisa. Dia akan sering menyakiti orang lain. Habis menyakiti, dia pergi. Kemudian, apabila tidak ada lagi garapan dalam hati kita, maka akan datang sifat hewan-hewan yang buas, seperti harimau. Begitu banyak kita lihat hari ini, seorang anak memukul ibunya, memukul bapaknya. Tidak ada lagi hormatnya kepada orang tua. Tidak ada lagi takzimnya kepada orang yang melahirkan dia. Ini karena sifat hewan buas telah meranggapi daripada hatinya.
Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini butuh zikrullah. Zikir mengingat Allah. Dengan pikiran kita memikirkan bagaimana Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan yang ada di antara keduanya. Allah ciptakan bumi yang luas, tidak ada tiangnya. Ini adalah zikrullah. Ketika melihat apa yang ada di depan mata kita, kembalikan kepada yang menciptakan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah zikrullah. Zikrullah bukan hanya kita duduk bersimpuh, duduk sila, kemudian memutar tasbih kita. Ini adalah salah satu zikrullah. Tapi hakikat zikir, hadirin dirahmati Allah, hakikat daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat Allah di waktu lapang, di waktu sempit, di waktu kita senang, di waktu kita susah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah. Siapa yang menciptakan masalah? Allah. Siapa yang menyelesaikan masalah? Allah. Maka Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa, beriman, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi jalan keluar dari segala permasalahannya, hadirin. Kalau kita hari ini hidup tidak ada masalah, maka tidak akan mungkin. Kita ini manusia, tempatnya salah dan lupa, tempatnya dosa. Hari-hari kita buat dosa. Hari-hari kita buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa penghapusnya? Hakikat tertinggi daripada zikrullah adalah ketika azan berkumandang, datangi masjid dengan wudhu yang sempurna, kemudian ikut dalam shaf salat berjamaah. Itu adalah hakikat daripada zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang berzikir seperti ikan berada dalam air. Dia akan hidup, dia akan tenang. Tetapi hati yang tidak ada zikir kepada Allah, maka dia seperti ikan berada di luar daripada air. Maka hadirin yang berbahagia, ulama ajarkan kita tidak ada sholat sunnah selepas subuh dan asar. Maka sholat sunnah itu diganti dengan bertasbihat kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Sebutkan dengan lisan kita, hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kalimat-kalimat tersebut. Maka hadirin dirahmati Allah, akan datang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirkan bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan datang kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beristighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim. Pernahkah kita beristighfar di setiap saat dan keadaan, hadirin? Beristighfar ketika naik kendaraan, beristighfar ketika kita berjalan, beristighfar ketika kita mau tidur, beristighfar ketika kita mau berjalan ke masjid. Istighfar ini mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Satu, istighfar akan menghapuskan dosa-dosa. Dan itu adalah tanda cinta kita pada diri kita sendiri. Hari ini kita tidak banyak mencintai diri kita sendiri. Tidak sadar kita, hadirin. Kalau kita meninggalkan perintah Allah, kalau kita tidak nurut dengan perintah Allah, maka itu adalah tanda kita
menzolimi diri kita sendiri, tidak cinta kepada diri kita sendiri. Apa tanda cinta kita pada diri sendiri? Ketika datang perintah Allah, datangi Allah dengan cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalam Allah firmankan dalam Quran surat Al-Fussilat? Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya dia yang mengatakan Rabbku adalah Allah, summastaqamu, dan beristiqomah, tidak bergoyang, istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat datang kepada dia. Malaikat katakan, ala takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu ragu. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah akan berikan surga kepada kamu. Maka karena lemahnya iman kita hari ini, kita nggak yakin dengan alam barzah, kita kurang yakin dengan surga, kita kurang yakin dengan neraka. Karena yang hari-hari kita lihat adalah perkara-perkara dunia yang betul-betul sekarang kita lihat. Wallah, nanti ketika kita wafat, dunia ini sudah tidak ada. Yang kita lihat alam barzah. Apa dalam Quran surat Alif Lam Mim Sajadah Allah berfirman, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim min rabbihim. Nanti orang-orang kafir, orang-orang fasik, dia akan mengatakan di hadapan Rabbnya, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan in mukinun. Ya Allah, aku berihat ya Allah. Aku baru lihat ada alam akhiratmu ya Allah. Maka kembalikan aku ke dunia sebentar saja untuk beriman beramal soleh. Wallah, sudah tidak ada manfaatnya hadirin. Maka saat kita sekarang sehat, maka saat kita sekarang sedang kuat-kuatnya beribadah, maksimalkan hadirin dirahmati Allah. Datangi masjid, belajar dalam majelis taklim, datangi ulama-ulama, minta keberkahannya, dan jangan lupa keberkahan yang paling tinggi dalam kehidupan kita adalah bersama kedua orang tua kita jika masih ada. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni mimma fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.